Shalom, selamat malam Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa di dalam renungan pada malam hari ini. Salam sejahtera buat saudara dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa di dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan berdoa. Bapa di syurga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang kami sembah, kami puji dan kami naikkan syukur kepadamu atas berkat-Mu yang melimpah bagi kami. Penyertaan-Mu Bapa senantiasa melingkupi dimanapun kami pergi dan berada. Bahkan kesihatan dan kekuatan Bapa beri untuk kami, sehingga pada kesempatan ini kami boleh bersekutu bersama. Kami hendak mendengarkan sabda firman-Mu. Tuntun dan sertai renungan ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Biarlah Roh Kudus-Mu menuntun kami yang ada pada saat ini agar kami bersungguh-sungguh dalam mendengar dan menonton renungan sabda firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, judul renungan kita pada malam ini, tanda-tanda akhir zaman menurut Alkitab. Tidak ada seorang pun yang mengetahui tentang waktu kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Melalui Alkitab, Tuhan Yesus menyampaikan bahawa Dia akan datang secara diam-diam seperti pencuri, sebagaimana dikatakan dalam Injil Wahyu pasal ketiga ayat yang ketiga. Kerana itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya, turutilah itu dan bertobatlah. Kerana jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Tertulis di Wahyu pasal 16 ayat ke-15, lihatlah, aku datang seperti pencuri. Berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya, supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Meski tidak mengungkap waktu kedatangannya, Tuhan Yesus telah menyampaikan beberapa nubuatan akhir zaman dalam Alkitab. Nubuatan tersebut menandakan bahawa kedatangannya yang kedua kalinya sudah dekat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, berikut tanda-tanda akhir zaman menurut Alkitab. Yang pertama, munculnya Mesias palsu. Menjelang hari kiamat, ada banyak orang yang mengaku sebagai Mesias palsu. Mereka akan menggunakan nama Mesias dan menyesatkan banyak orang dengan ajarannya. Sebagaimana tertulis dalam Injil Matius pasal ke-24 ayat ke-5. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Yang kedua, peperangan. Akan terjadi peperangan di mana-mana, seperti tercatat dalam Injil Matius pasal ke-24 ayat ke-6 yang berbunyi, kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun, berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Yang ketiga, gerakan-gerakan antikristus. Kemunculan gerakan-gerakan antikristus menjadi salah satu tanda akhir zaman. Selain menjadi penanda akhir zaman, kehadiran antikristus juga bertujuan untuk memisahkan orang Kristen yang sungguh-sungguh dengan orang Kristen yang tidak sungguh-sungguh. Di Injil 2 Tesalonika pasal kedua ayat pertama sampai keempat, tentang kedatangan Tuhan Yesus kita, Yesus Kristus, dan terhimpunnya kita dengan Dia, kami minta kepadamu, saudara-saudara, supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami, seolah-olah hari Tuhan telah tiba.
Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad, dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa, iaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan dirinya sebagai Allah. Bapa, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, yang keempat, bencana alam dan kelaparan. Tertulis di Injil Matius pasal ke-24 ayat ke-7 sampai 14. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan, akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semua itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh, dan akan dibenci semua bangsa oleh kerana namaku. Dan banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan kerana makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Bapa, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, tanda-tanda hari kiamat menurut Kristen biasa disebut juga sebagai tanda akhir zaman, yang merupakan waktu di mana dunia akan musnah. Pada akhir zaman, tidak ada lagi mukjizat Tuhan Yesus. Dalam Kristen, tanda-tanda hari kiamat menurut Kristen digambarkan sebagai peristiwa kesesaraan makhluk di bumi, di mana peristiwa ini datang sebelum kedatangan Kristus yang kedua kalinya ke dunia, yang akan menghadapi Antikristus dan menghantarkannya ke kerajaan Allah. Namun, sebagai orang beriman, kita harus selalu siap siaga untuk menghadapi kedatangan Yesus tersebut dan percaya janji Tuhan bagi orang percaya. Sebelum akhir zaman benar-benar terjadi, Yesus akan memberi petunjuk kepada umat manusia sebagai tanda-tanda hari kiamat menurut Kristen. Terjadinya malapetaka dan bencana alam. Bencana alam ini tidak hanya terjadi di Indonesia, melainkan di seluruh dunia, seperti gempa bumi, tanah longsor, angin topan dan badai. Jika dilihat dari segi ilmu rohani, hal tersebut tidak akan terjadi tanpa kehendak Tuhan sendiri. Jika Tuhan berkehendak, bencana dan malapetaka tidak akan terjadi. Hal ini juga diperkuat oleh Injil Lukas pasal ke-21 ayat ke-11. Dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Tanda-tanda yang sudah disebutkan seperti kelaparan, kemiskinan dan penyakit. Berdasarkan Injil Markus pasal 13 ayat ke-14 sampai ke-20 dikatakan bahawa tanda-tanda hari kiamat menurut Kristen, apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat yang tidak sepatutnya, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Maka orang-orang yang dari Yudea haruslah meralikan diri ke pergunungan. Orang yang sudah di peranginan di atas rumah, janganlah ia turun dan masuk untuk mengambil sesuatu dari rumahnya. Dan orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali untuk mengambil pakaiannya. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusukan bayi pada masa itu. Berdoalah supaya semuanya itu jangan terjadi pada musim dingin, sebab pada masa itu akan terjadi siksaan seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia yang diciptakan Allah sampai sekarang, dan yang tidak akan terjadi lagi. Dan sekiranya Tuhan tidak mempersingkatkan waktunya, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh kerana orang-orang pilihan yang tepat dipilihnya,
Tuhan mempersingkatkan waktunya. Kekerasan di luar kontrol dan seks bebas. Kekerasan di luar kontrol pada zaman Nabi Nuh, kekerasan merajalela di mana-mana yang hampir sama dengan tanda-tanda hari kiamat menurut Kristen. Tak ada satu pun orang yang menghiraukan sesamanya. Mereka berbuat seakan tanpa tujuan hidup orang Kristen. Kondisi ini juga terjadi sekarang, bahkan lebih parah. Berbagai macam kekerasan terjadi kepada sesama umat manusia, seperti pembunuhan. Perbuatan seksual sangat bebas. Tanda-tanda hari kiamat menurut Kristen lainnya terlihat dari semakin banyaknya perbuatan seks di luar batas. Manusia telah melanggar salah satu isi hukum Taurat, iaitu adanya seks bebas. Manusia seakan hidup dalam nafsu yang sangat tinggi. Jika syaratnya tidak terpenuhi, hancurlah orang tersebut. Terjadi perang di mana-mana. Sejak zaman dulu, peperangan memang sudah terjadi, baik antar bangsa, suku, agama dan kerajaan. Dari generasi ke generasi, selalu ditemukan peperangan yang memakan banyak korban jiwa. Namun, puncaknya terjadi pada zaman sekarang. Usai Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua, banyak orang yang resah akan adanya Perang Dunia Ketiga. Akibat adanya perang, manusia tidak lagi menjadi murid Kristus. Bapa, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kemerosotan moral. Banyak kejadian sosial yang menonjol yang mengancam kehidupan manusia. Seks bebas, kawin cerai, perampokan, pencurian, pemerkosaan, kenakalan remaja, narkotika dan pembunuhan adalah contoh kemerosotan moral yang terpampang nyata dalam kehidupan saat ini. Contoh tersebut membuat manusia tidak tahu arti bersyukur dalam Alkitab. Dampak yang ditimbulkan dari kemerosotan moral antara lain sifat manusia yang garang, tidak takut akan dosa, berlagak lebih pintar dan tidak mempercayai Tuhan, hidup menurut hawa nafsu, bukan lagi menurut ajaran Tuhan dalam Alkitab, suka menyombongkan diri sendiri dan memfitnah sesama manusia. Sikap manusia yang tidak tahu terima kasih, suka memberontak dan tidak mau mendengarkan perkataan orang lain dan menghiraukan arti penting pacaran beda agama menurut Kristen. Stres dan gerakan pembangunan rohani besar-besaran. Meningkatnya stres yang berlebihan merupakan tanda-tanda hari kiamat menurut Kristen, yang akan menimbulkan penyakit seperti jantung, darah tinggi, kolesterol dan berujung pada kematian. Selain mengarahkan pada kematian, stres ini juga banyak mempengaruhi mental manusia itu sendiri. Gerakan pembangunan rohani secara besar-besaran. Nubuatan di Injil Matius pasal ke-24 ayat 14 berkata, "Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya." Dari nubuat tersebut kita dapat menyimpulkan bahawa sebelum Yesus datang untuk yang kedua kalinya, pemberitaan Injil akan dilakukan secara besar-besaran. Ceramah-ceramah dan penyegaran rohani akan membanjiri dunia. Penyebaran ajaran palsu secara global. Selain penyebaran Injil secara besar-besaran, tanda-tanda hari kiamat menurut Kristen juga berupa penyebaran dan ajaran nabi palsu juga telah mulai bermunculan. Selain itu, maraknya penyebaran agama palsu dan merosotnya pengetahuan tentang sejarah gereja. Krisis lingkungan global. Alam yang dulunya indah dan sejuk kini telah berubah menjadi alam yang kering, tandus dan panas. Hal ini terjadi kerana ulah manusia yang tidak pernah mahu melestarikan lingkungan. Dampak yang ditimbulkan kerana adanya krisis global, banyak terjadi bencana alam terutama di kota-kota besar yang sama sekali tidak ada pohonnya
dan perpindahan kehidupan manusia. Tidak lagi di planet bumi, namun juga di planet lain. Krisis di bumi dan padatnya kehidupan di bumi menyebabkan manusia harus mencari tempat perlindungan lain sebagai tempat untuk tinggal. Tanda-tanda yang datang dari langit. Tanda-tanda hari kiamat menurut Kristen yang terakhir diterangkan dalam Injil Lukas pasal ke-21 ayat ke-25 sampai 26. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang. Dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan kerana kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini, sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Sebelum akhir zaman, semua tanda-tanda hari kiamat menurut Kristen di atas akan jelas kelihatan. Kondisi ini terlihat saat terjadi penyiksaan besar-besaran. Matahari, bulan dan bintang akan gelap, sehingga dunia tidak lagi melihat siang dan merasakan panasnya matahari, melainkan hidup di dalam kegelapan di malam hari. Hingga pada akhirnya semua bintang di langit akan berjatuhan dan terjadi hujan meteor yang menghancurkan bumi. Sebelum akhir zaman benar-benar terjadi, nubuat di Injil Matius pasal 24 ayat ke-42 berkata, "Kerana itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang." Walaupun akhir zaman sudah dekat, iman kita sebagai Kristiani tidak boleh surut. Percayakan semuanya kepada Tuhan agar kamu beroleh hidup kekal saat kiamat datang. Bapa, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, berikut renungan kita untuk malam ini, iaitu tanda-tanda akhir zaman. Mari kita tutup dengan doa. Bapa di syurga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa, kami mengucap syukur, kami berterima kasih atas segala berkat dan rahmat-Mu yang sudah Engkau limpahkan kepada kami melewati firman-Mu yang baru saja kami dengar. Berkatilah kami sehingga firman-Mu bisa menjadi makanan rohani bagi jiwa dan tubuh kami. Semoga seluruh kebijakan yang ada dalam firman-Mu yang kami dengar pada malam ini bisa menjadi pedoman dan cahaya bagi kami dalam melewati dan menjalani seluruh aktivitas yang ada pada malam ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.